Shalom! Hai adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau kembali sekolah minggu. Bersyukur ya Kak Tabita, meskipun kita ada di rumah masing-masing, kita masih bisa sekolah minggu. Kita mau puji Tuhan. Kita mau apa lagi Kak? Mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dan nanti ada aktivitasnya juga. Oh iya. Nanti kita melakukan aktivitas juga. Nah, karena Tuhan Yesus begitu baik, kita mau pujikan satu lagu. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Nah, anak-anak tetap dalam kondisi yang baik, pakai baju yang rapi, oke? bangkit berdiri Kak. Oh iya, bangkit berdiri supaya lebih semangat. Nah, Kita supaya bisa pujikan bergerak. pakai gerakan. Boleh ikutin gerakannya Kak Titis dan Kak Tabita ya. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama mengikuti sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Meskipun melalui online, tapi kami boleh terus bersemangat untuk mengikuti sekolah minggu ini. Tuhan, berkatilah sekolah minggu ini dari awal hingga nanti di akhir. Tuhan menolong kami semua boleh fokus, boleh bersemangat memuji Tuhan, dan boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang diceritakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa bersama, kita mau kembali puji Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan ya Kak Tabita? Ya, kita mau memberikan yang terbaik lewat mulut kita, tangan kita, kaki kita, Kak. Kita mau menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Oke, berarti harus berdiri kembali. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Supaya lebih semangat ya, Kak ya. Ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar
sudah ikuti pujian dengan baik. Nah, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan. Anak-anak bisa minta tolong mama atau papa untuk bantu berikan persembahan, transfer di layar ini. Nah, kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Adik-adik di rumah, ikuti lagunya ya. Yang sudah bisa, nyanyikan lebih keras. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya. Kita sudah memberikan persembahan, sekarang waktunya kita mau berdoa adik-adik. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, supaya boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati mama papa yang membantu, menolong, menyiapkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang tiba waktunya adik-adik kita mau dengarkan firman Tuhan. Yang cerita siapa ya? Pasti tidak sabar. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kak Tabita yang akan bantu untuk pimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik karena anak-anak sudah memuji Tuhan dengan semangat, dan sekarang Tuhan tiba waktunya untuk anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati sehingga anak-anak bisa berkonsentrasi dan menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Senang sekali kita bisa bertemu dalam ibadah sekolah minggu, walaupun hanya secara online. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Adik-adik bisa membacanya ya. Hari ini Kak Mega akan bercerita tentang seseorang yang bernama Filipus. Siapa itu Filipus dan apa yang dia kerjakan? Yuk kita lihat. Hai adik-adik, aku Filipus. Aku murid Tuhan Yesus. Aku suka menceritakan tentang Tuhan Yesus dan kuasanya kepada semua orang. Aku pergi ke Samaria. Kalian tahu di mana Samaria? Di sini nih. Iya, di Samaria ini aku menceritakan tentang Tuhan Yesus dan kuasanya kepada semua orang di sana. Aku menolong orang-orang yang di sana. Aku menyembuhkan orang sakit. Aku juga menceritakan tentang Tuhan Yesus dan kuasanya di sana. Aku juga mengusir roh-roh jahat. Wah, mereka senang sekali. Aku juga senang. Tapi itu semua bukan karena aku hebat. Itu karena Allah yang menolongku. Ada Roh Kudus yang memberi aku kekuatan sehingga aku bisa melakukannya. Gimana adik-adik? Sudah kenal siapa itu Filipus? Luar biasa ya, Filipus murid Tuhan Yesus yang mau menceritakan tentang Tuhan Yesus dan kuasanya kepada semua orang di Samaria sehingga orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Filipus juga mendoakan orang sakit dan menolong orang-orang yang ada di sana. Kita juga bisa seperti Filipus. Adik-adik,
Dan juga Kak Mega bisa mendoakan orang lain dan bercerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Ada satu lagi yang menarik. Ada seseorang di Samaria yang pertamanya tidak mau menerima Tuhan Yesus, tapi setelah dia berjumpa dengan Filipus, dia mau menerima Tuhan Yesus. Siapa ya dia? Yuk kita lihat. Halo adik-adik, aku Simon. Aku tinggal di Samaria. Aku ini seorang penyihir. Aku kaya. Orang-orang kagum kepadaku. Aku punya banyak uang. Lihat. Aku bisa beli apapun dengan uang ini. Semua bisa kubeli. Oh, tapi sekarang ini ada seseorang yang datang ke Samaria. Namanya Filipus. Kalian kenal Filipus? Oh, sudah kenal rupanya. Iya, dia itu hebat. Dia itu muridnya Tuhan Yesus. Aku kenal Tuhan Yesus karena Filipus. Oh, aku juga ingin hebat. Aku mau mengikutnya. Aku jadi murid Tuhan Yesus sekarang. Lalu ada juga murid Tuhan Yesus yang lain yang datang ke Samaria. Namanya Petrus dan Yohanes. Kalian kenal? Wah, kenal juga rupanya. Iya, mereka itu hebat. Mereka datang dari Yerusalem ke Samaria mau membantu Filipus. Mereka datang lalu mendoakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, orang yang didoakan itu menerima Roh Kudus. Wah, tahu nggak? Waktu Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas kepala orang-orang yang percaya itu, mereka menerima kuasa. Wah, hebat pokoknya. Wah, aku senang. Aku kagum. Aku juga pengen hebat seperti mereka. Karena aku kan punya banyak uang. Jadi aku bisa ngomong sama Petrus. Aku ngomong sama Petrus. Berikanlah aku kuasa itu, supaya ketika aku menumpangkan tangan ke atas orang-orang, mereka juga boleh menerima Roh Kudus. Wah, tapi aku dimarahi sama Petrus. Aku takut. Wah, Petrus bilang begini sama aku. Celakalah kamu dan uangmu itu. Kamu kira pemberian Allah ini bisa dibeli oleh uangmu? Segera singkirkan niat jahatmu itu. Mintalah ampun kepada Tuhan. Kamu tidak layak menerima bagian ini karena hatimu tidak lurus kepada Allah. Mintalah ampun supaya Tuhan mengampunimu. Karena aku tahu sebenarnya kamu iri hati. Waduh, adik-adik, ketika Petrus ngomong seperti itu, aku jadi takut. Lalu aku minta maaf. Tolonglah aku, mintakan ampun kepada Tuhan, supaya apa yang kamu katakan itu tidak terjadi kepadaku. Adik-adik, demikian tadi cerita firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Di sini kita belajar tentang Filipus, Petrus, dan Yohanes yang semangat dalam menceritakan tentang Tuhan Yesus dan kuasanya kepada orang-orang yang ada di Samaria. Kita juga bisa melakukannya kalau kita mau. Adik-adik, gimana ya caranya supaya kita bisa menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada semua orang? Kita bisa belajar untuk mendoakan yang lain, kita belajar taat pada Tuhan, taat kepada orang tua. Kita juga belajar untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga kita bisa belajar menceritakan tentang kasih Tuhan melalui mulut kita kepada orang lain. Kalau kita berpikir, aduh Kak, aku masih kecil, aku nggak bisa seperti itu. Tenang, jangan takut. Filipus, Petrus, dan Yohanes bisa melakukannya karena mereka ditolong oleh Tuhan. Karena ada Tuhan yang memberi kemampuan, Roh Kudus yang menolong mereka.
maka kita pun juga bisa melakukannya karena Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Seperti pujian tadi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kaki berjalan mencari jiwa. Kita bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Yuk, kita berdoa dan minta kuasa Roh Kudus yang menolong kita, memampukan untuk menceritakan tentang kasih Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik dan hebat bersama Tuhan. Oke? Nah, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, kita akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada setiap kami. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Tolong kami supaya kami belajar menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami melalui hidup kami. Tolong kami Roh Kudus supaya kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan buat aktivitas. Kita mau buat tangan yang melayani. Adik-adik siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama yaitu kertas buffalo, kemudian kertas lipat, tali, spidol, pensil, isolasi bolak-balik, dan gunting. Nah, caranya mudah. Yang pertama, kita mau buat tangannya dulu. Kita pakai spidol untuk menggambar. Coba tangan adik-adik letakkan di atas kertas buffalo. Kemudian gambar tangan adik-adik masing-masing. Kita gambar ya. Tara, sudah jadi gambar tangannya. Sekarang waktunya kita gunting. Kalau adik-adik masih belum bisa menggunakan gunting, bisa minta tolong mama untuk bantu guntingkan. Nah, ini dia tangan yang sudah kita gunting. Sekarang kita siapkan kertas lipat, boleh yang berwarna biru atau warna lainnya. Kita siapkan dulu ya kertas lipatnya. Kita ambil satu kertas lipat, kita gunting berbentuk persegi panjang. Kemudian adik-adik bisa tuliskan, saya mau melayani Tuhan. Beri isolasi bolak-balik di belakangnya, kemudian tempel di bawah tangan ini. Seperti ini contohnya. Sekarang waktunya kita menghias. Kalau adik-adik punya manik-manik atau hiasan seperti pita, kita bisa gunakan itu juga. Tapi kali ini kita mau gunakan kertas lipat. Kertas lipat yang warna-warni ini kita gunting berbentuk love. Nah, seperti ini ya. Kita gunting kecil-kecil. Kemudian kita tempel supaya bagus. Ini bisa dihias sesuai kreativitas anak-anak sendiri. Kalau sudah jadi, terakhir baru kita akan beri tali untuk menggantungnya. Kita beri lubang. Sebelah kirinya juga kita lubang. Kemudian masukkan talinya di lubang tersebut, kemudian ikat dengan tali simpul.
Nanti jadinya akan seperti ini. Bisa digantung di meja belajar atau di kamar adik-adik masing-masing. Aktivitas ini mengingatkan kita bahwa kita mau terus semangat melayani Tuhan. Lihat tulisan ini, saya mau melayani Tuhan. Seperti cerita firman Tuhan yang tadi sudah didengarkan. Mudah kan caranya? Adik-adik bisa belajar juga melalui tutorial yang sudah dibagikan di bawah ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Titis, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Mega. Nah, dari tokoh Filipus, Yohanes, Petrus, apa ya Kak ya yang bisa kita pelajari? Wah, kita belajar untuk melayani adik-adik. Kita bisa melayani, contohnya apa? Kita bisa membantu mama, papa, atau saudara kita di rumah. Kalau adik-adik melihat, oh mama kerepotan, atau papa repot, Dibantu ya? iya harus dibantu. Terus misalnya ada teman yang sendirian nih, sedih nggak punya teman, kita mau menghibur, menemani bermain. Nah, kalau gitu kita mau pujikan satu lagu ya, yang tadi sebelumnya adik-adik sudah menyanyi bersama. Tanganku kerja buat Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan melalui tangan, mulut kita, juga kaki kita. Yuk kita nyanyikan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau menutup sekolah minggu pada hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang begitu baik untuk anak-anak, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan beraktivitas. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami semua. Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak di rumah dan mama papa yang mendampinginya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan, biar di masa-masa seperti ini kami semakin semangat dan bersukacita untuk tetap mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Bye-bye, God bless you.